Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para operator lembaga dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial tentang pengisian aplikasi Adin Jabar ya, yang sedang kita kerjakan. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen nanti di kolom komentar apabila ada hal yang ditanyakan. Saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dalam mengerjakan tutorial ini ya. Langsung aja kita ke inti ya, ke bahasan. Langkah pertama kita buka Chrome, tinggal klik saja begini FKDT Jabar. Nah kemudian go search, nah pilih yang DPW FKDT Jabar paling atasnya di sini. Kita klik aja langsung ya. Kemudian kita pilih Chrome lagi, buka, kemudian nah di sini langsung aja kita search paling bawah. Ada dua pilihan, ada tombol biru masuk dan ada tombol merah registrasi. Apabila kita sudah pernah login dan sudah pernah daftar, itu kita langsung aja masuk, klik masuk. Tetapi bagi yang baru masuk aplikasi itu ya, belum pernah daftar, maka klik registrasi. Kemudian madrasah, pilih madrasah ya. Nah, kemudian di sini ada isian, nah kemudian simpan. Setelah selesai, simpan. Nah, setelah ini kemudian setelah disimpan nanti akan ada keterangan mohon hubungi operator kecamatan untuk disetujui ya, untuk di approve ya, seperti itu. Nanti hubungi aja operator kecamatan. Nah kemudian setelah registrasi dilakukan dan dapat persetujuan operator kecamatan bagi yang pertama masuk ya, maka semuanya baik yang registrasi dan sudah disetujui ataupun yang memang sudah pernah login, maka sekarang jangan ke registrasi lagi, tinggal masuk aja ke sini ya, masuk. Nah akan tampilan seperti ini, masuk, kemudian tinggal, kalau seperti ini tinggal masukkan email saja, email yang mana ya. Contoh email saya, ketikkan email dan passwordnya. Kemudian kalau sudah email dan passwordnya langsung aja klik masuk. Nah setelah ini akan tampil seperti ini. Nah di sini di beranda, nah ini kita lihat, nah di sini ada ikon-ikon namanya ya. Di sini ada beranda, kemudian di bawahnya ada profil, kemudian sama-sama rombongan belajar, tenaga pendidikan, santri, lainnya validasi, dan jangan lupa nanti di sini juga ada tombol sinkronisasi. Baiklah, langsung beranda. Nah ini beranda kita contohnya di sini ya. Jadi di beranda ini kita mengetahui sejauh mana pekerjaan kita, apakah sebelumnya pernah mengisi apa saja. Nah jadi sekarang kalau sudah ngisi tinggal disempurnakan mana yang belum tepat, mana yang masih perlu diupdate gitu ya, atau perlu dilengkapi. Nah tetapi bagi yang pertama kali masuk dalam artian sama sekali belum pernah melakukan login ke aplikasi ini, maka tampilannya sebenarnya kosong semua, kosong semua. Nah, termasuk ruangan juga kosong semua. Nah langsung saja kita mulai dari profil ya. Langkah pertama langkah pertama yaitu kita klik profil dulu ya. Di profil ini ada 3 bagian, kita isi ya, coba isi satu persatu. Nah ini di sini apa ya, ada kepala madrasah gitu ya, diisi, kemudian kepala madrasah diisi, kemudian jangan lupa foto. Nah juga di sini ada apa yang profil madrasah. Nah itu tambah data ya, klik tambah data, kemudian seperti ini, tambah data ya, seperti ini. Nah di sini ada NSDT, nama madrasah, nomor izin atau piagam, kemudian lengkap diisi, ditambahkan gitu ya, ditambah. Ini contoh saja ya. Ini seperti ini, sudah diisinya seperti ini. Kemudian kita ke profil lagi, di sini dan yang ketiga ada jenjang. Nah di jenjang ini di sini sudah ada ya Al-Badru, Awaliyah dan Pramadin. Jadi di jenjang ini kalau belum mengisi jenjang ini masih kosong. Dan jenjang ini jangan sampai dilewati karena ini akan mempengaruhi ke rombel dan lain sebagainya. Nah di jenjang ini buat disesuaikan dengan keadaan lembaga masing-masing. Misalkan biasanya yang umum itu ada 2 ya untuk pengisian aplikasi Edin ini. Jadi ketika pengisiannya gimana? Ya pengisiannya ketika ini masih kosong ya tinggal tambah data, klik, kemudian legalitas ya. Nah ini contoh, ini legalitas sudah ada karena di profil madrasah tadi sudah diisi, jadi di sini akan muncul. Jadi tinggal klik aja begini, klik seperti ini ya. Ini contoh ya, pilih apa. Di sini ada 4, Pramadin, Awaliyah, Wusto, dan Ulia. Nah dalam pengisian jenjang ini kita bikin berapa ya? Maksudnya yang umum itu Pramadin ya, klik Pramadin misalkan, di add, ditambahkan ya. Ini ada Pramadin, Pramadin lagi ya, ada Pramadin. Nah kemudian selanjutnya Pramadin, kemudian klik lagi yang kedua ya, pilih Awaliyah. Nah add lagi, maka akan muncul seperti ini. Nah Awaliyah dan Pramadin. Di sini ada 2. Nah di jenjang ini Awaliyah, Awaliyah dan Pramadin dan Awaliyah. Kalau misalkan di lembaga
teman-teman semuanya itu ada yang SMP masih sekolah atau punya siswa SMP atau SMA, ya tinggal tambah lagi di sini. Kemudian legalitas pilih misalkan ini contohnya, misalkan klik Wusto ya, untuk tingkat SMP Wusto dan SMA Mulia. Nah tinggal diadd saja begini seperti ini, tinggal disimpan. Nah kita jadi sudah melakukan jenjang, sudah membuat jenjang ya seperti ini. Nah disesuaikan kalau ada Wusto. Nah kalau ada dua misalkan Pramadin dan Aulia aja, ya Pramadin Aulia saja. Nah apa itu sekarang yang dimaksud dalam hal ini Awalia dan Pramadin? Ya menurut informasi terbaru bahwa yang dimaksud Pramadin ini adalah kelas 1 untuk kelas 1 dan 2 SD. Nah sedangkan untuk jenjang awaliyah ini adalah kelas 3, 4, 5, 6 SD gitu ya. Jadi nanti di rombel, ya nanti ada rombel lah. Untuk sekarang yang penting jenjang dulu ya, jenjang dulu berurutan. Nah jenjang dulu seperti itu tuh. Jadi kita pikir dulu di jenjangnya gitu ya, dipastikan dulu di jenjangnya, maka nanti di rombel pun akan tampil sesuai jenjang. Nah kalau kita di jenjangnya ini masih belum jelas, maka rombongan belajar pun tidak akan jelas. Nah kemudian kita langsung klik sarana prasarana ya. Rombongan belajar kita klik ke sarana prasarana dulu, status tanah. Nah status tanah di sini statusnya bisa ditambah kalau kaliannya luas tanah berapa meter gitu ya, atau berapa sentimeter. Nah kalian pilih statusnya di sendiri, sewa, numpang, wakaf atau dan lain sebagainya. Kemudian nanti add, close ya. Nah kemudian di status tanah juga ada ruangan. Ruangan di sini ada klik tambah, pilih lokasi bangunan di mana tanah wakaf ya. Nama bangunannya apa? Di sini mungkin ada masjid atau apa ya, tinggal diklik aja lah, nggak apa-apa. Kemudian nama bangunan, kemudian luas bangunannya apa. Nah kalau yang tadi tanah, yang ini bangunan. Kalau tanah luasnya berapa nih, yang misalkan tanah ada 100 meter persegi, mungkin yang dibangun baru 50 meter persegi. Jadi ini bangunan ya. Bangunan tentunya biasanya lebih kecil daripada luas tanah, seperti itu rumusnya. Kemudian setelah status tanah ada mebel air. Mebel air ini adalah seperti meja, kursi, lemari dan sebagainya. Nah kalau di sini saya ngisi cuma 2, jadi tinggal ditambah-tambah saja, misalkan meja dan kursi 2, atau ada apa lagi di ruangan itu ya, mebel airnya atau alat-alat di lembaga teman-teman ya, mebel air dan jumlah mebel airnya berapa dan gimana gitu dan sebagainya. Nah mebel airnya tinggal ditambahkan aja. Jadi di sini bisa nama mebel airnya apa, meja, kursi, misalkan lagi ada lemari itu ya, silahkan dilengkapi masing-masing ya. Kemudian kita klik lagi. Nah kemudian ke rombongan belajar. Nah di rombongan belajar ini, nah seperti ini sebenarnya teman-teman ya. Jadi rombongan belajar ini yang umum itu 6 ya, yang umum itu 6. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 2 itu namanya Pramadin. Untuk kelas 1 dan kelas 2 itu namanya Pramadin. Dengan cara apa? Tambah. Nah seperti nggak apa-apa lah ditambah sebagai contoh biar jelas. Nah lembaganya kok muncul ya, karena sudah tadi ditulis nama lembaganya, pilih rombel apa. Nah di sini Pramadin Awaliyah atau Wusto. Kok awaliyahnya di sini ada 2 ya, karena tadi untuk tutorial ini ditambahkan supaya lebih jelas gitu. Nah dikarenakan saya sudah mengisi tadinya jadi sudah ada. Nah kita di sini rombel, jenjang rombel pilih yang mana. Misalkan kita mau pilih Pramadin. Nah gitu ya. Pramadin itu kan nama rombelnya apa, misalkan nah ini Pramadin 1. Nah bebas sih nama ini, bebas aja di yang ini. Yang penting di sini pilihannya kan kita nggak bisa ngarang ya. Ini jenjang, pilih jenjang rombel itu ya yang ada di sini pilih. Nah kalau di apa ini namanya ya, sudah coba. Nah di nama rombel ini bisa apa saja namanya gitu ya, bisa kelas 1 gitu atau namanya aja lah. Kalau misalkan yang biar jelas seperti ini aja, kasih nama Pramadin 1. Nah Pramadin 1 ini maksudnya untuk di SD nya ini kelas 1 gitu ya, Pramadin 1. Nah kelasnya yaitu kelas berapa dong, kelas berapa. Nah di sini kelasnya yaitu kelas 1 ya, kelas 1 benar. Nah di sini adalah Pramadin kelas 1 ya, betul, kelas 1. Nanti kalian tinggal add aja. Kemudian nanti lagi bikin close misalkan begini, udah nanti akan tampil di sini Pramadin 1 seperti ini ya, Pramadin 1. Nah kita kembali lagi untuk tambah lagi rombelnya. Nah kemudian di sini pilih lagi seperti tadi. Nah nama rombelnya di sini misalkan contoh ya biar jelas, nggak apa-apa lah. Di sini Pramadin lagi, kemudian di sini namanya Pramadin 2, misalkan dibuat rombelnya ya, Pramadin 2. Nah kemudian pilih kelas. Nah Pramadin 2 itu yaitu kelas 2 maksudnya, kelas 2. Nah tinggal di add class. Nah jadi di sini akan muncul yaitu Pramadin 2 seperti ini. Nah Pramadin 2 seperti ini ya. Pramadin 2 itu maksudnya kelas 2 di SD-nya. Nah gitu Pramadinnya. Nah kemudian selanjutnya tadi Pramadin, sekarang di mana masih rombel ya. Nah sekarang kita bikin rombel yang awaliyah. Nah yang awaliyah kita tutup dulu, mana nih yang awaliyah ya, rombel. Nah yang awaliyah ini tambah data terus sama ya, misalnya seperti ini bikin jenjang rombel. Nah ini awaliyah, nama rombelnya apa, biasanya DTA ya, supaya yang penting dipahami oleh kita. Misalkan DTA 3. Nah DTA
3 ini, yaitu maksudnya nanti di kelas SD-nya kelas 3. Nah dibalik berarti ini ya. Pokoknya yang penting bisa kepaham oleh masing-masing teman-teman semuanya ya. Misalkan ini kelas 1, maksudnya kelas 3 SD ini maksudnya kelas 1 DTA gitu ya. Nah gitu. Jadi ini DTA 3 kelas 3 SD yang di sini kelasnya 1 dikarenakan ini ada pilihannya kan 4 gitu. Jadi maksudnya kelas 1 DTA itu kelas 3 SD maksudnya gitu. Mudah-mudahan paham lah. Ya jadi intinya kelas 3 SD itu kelas 1 dinia. Nah kelas 4 SD yaitu kelas 2 dinia. Dan kelas 5 SD itu kelas 3 dinia. Dan yang tadi kelas 6 SD itu kelas 4 dinia. Maksudnya seperti itu ya. Yang penting dibikin nama rombelnya ini, yang penting kepaham saja, bebas ya, oleh teman-teman semua. Nah ini terkait dengan rombel. Nah setelah selesai rombongan belajar, kemudian ke tenaga pendidikan guru. Nah ini ada tenaga aktif, teknik aktif, teknik non aktifnya. Kita yang aktif aja diisi ya, kemudian langsung saja tambah data. Nah di sini ada nomor kartu keluarga, nih nama guru dan sebagainya. Dan untuk fitur sekarang foto guru ngajinya juga pilih foto, biar pakai foto ya. Kalau tidak memakai foto biasanya nggak mau. Jadi pilih foto ya, foto jangan lebih dari 2 MB. Ini nanti tambahkan, kalau setelah diisi tambahkan, terus kemudian ini yang tendik aktif ya, nggak ada masalah di sini. Kemudian nah nanti santri Pramadin misalkan, santri Pramadin. Nah santri Pramadin tinggal tambah data. Nah tinggal tambah data saja di sini santri. Nah di sini ada pilih jenis alamat lengkap, ini alamat lengkap. Nah diisi semuanya nanti di close. Nah ini santri pilih ya, Pramadin atau Awaliyah. Tinggal diisi-isi saja dulu ya di sini, atau misalkan Awaliyah juga. Misalkan di filter kelas ya. Nah kita kalau belum ada sama sekali kosong begini tinggal ditambah dulu datanya. Di apa istilahnya diisi satu-satu ke sini nama santrinya. Yang lumayan juga sih dalam hal penginputan santri ini yang memakan waktu. Nah begitu teman-teman ya. Setelah ini diisi, kemudian kita coba yang lainnya. Panduan ini mah tidak usah ya. Kemudian nanti lihat di validasi. Nah misalkan validasi santri yang berhubung masih kosong ini ya belum ada sama sekali gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa di bagian validasi ini bisa diedit lah. Kalau misalkan salah ngeklik yang seharusnya kelas 1 ini malah kelas 2 gitu ya, bisa nanti diedit. Nah bagian yang yang terakhir dan jangan sampai lupa yaitu bagian sinkronisasi. Nah bagi operator semuanya yang sekarang sudah diisi semuanya, segera lakukan sinkronisasi madrasah. Klik sinkronisasi madrasah dan nanti di sini akan berfungsi untuk mencegah data hilang. Jadi setiap ada perubahan maka cepat lakukan sinkronisasi. Nah kemudian setelah sinkron jangan lupa hal yang penting lagi di sini adalah lihat detail klik juga apakah sudah ada atau belum, seperti itu ya. Nah segitu saja teman-teman sampai saat ini yang bisa disampaikan dalam tutorial ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan tinggal simpan aja atau tinggal tanyakan saja di kolom komentar ya. Sekian teman-teman, mohon maaf pastinya banyak kekurangan, tapi setidaknya mudah-mudahan bisa sedikit membantu ya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.